Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lidhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Bapak Ibu sekalian, para hadirin puncak acara Milad YBM Permata Hati, alhamdulillah kita bersyukur bahwa pada hari ini kita bisa berjumpa dalam suasana yang bahagia. Semoga juga penuh berkah. Amin ya rabbal alamin. Mohon izin mengantarkan talkshow, namun sebelumnya tadi dipenuhi pantun oleh grup ibu-ibu, ibu guru TK Permata Hati Kuwiran. Saya juga punya pantun. Saya punya pantun. Ke laut mencari ikan. Cakep ya. Membawa jala naik sampan. Oke. Selamat Milad YBM Permata Hati yang ke-28. Semoga terus jaya dan memberi kemanfaatan. Amin ya rabbal alamin. Satu lagi. Bunga mawar, bunga melati. Cakep. Mekar indah di taman hati. Semoga acara kita pagi hari ini diberkahi Allahu Rabbi. Amin. Baik, kita akan melaksanakan talkshow yaitu YBM Permata Hati dulu, sekarang, dan yang akan datang. Mudah-mudahan dari talkshow ini bangkitlah semangat baru, sebagaimana tadi yang disampaikan oleh MC kita, luar biasa ya. Bukan hanya logo baru, tetapi juga semangat baru yang kita harapkan, dan insya Allah harapan-harapan baru. Semoga YBM Permata Hati semakin jaya dan semakin memberi kemanfaatan kepada umat kita semuanya. Maka kami hadirkan pendiri dan pengurus Yayasan Bakti Muslimah Surakarta. Ya, dulu masih Yayasan Bakti Muslimah Surakarta. Yang pertama, Ibu Zakiyah Darmawati SE. Tanggal lahir Yogyakarta 23 Juli 1968. 68 ya Bu? Iya. Jadi saya ini pendatang baru, tetapi umurnya lebih tua. Karena dulu saya di Bandung, bergabung di Permata Hati mulai tahun 2000, bulan April 2000, ya, staf bidang pendidikan. Mulai 2005 jadi ketua bidang pendidikan, sampai sekarang, entah sampai kapan. Apa mungkin sampai ini ya Bu? Sampai dipanggil Allah, atau harus menyiapkan generasi baru, dan alhamdulillah sudah punya Bu Riniati Safrina, alhamdulillah. Bu Zakiyah Darmawati di YBM dulu adalah dewan pendiri, kemudian ketua yayasan yang pertama tahun 1995. Kemudian alamat tinggal sekarang adalah Tegal Baru, RT 08 RW 07 Gumulan, Klaten Tengah, Kabupaten Klaten. Suami Bapak Agus Abdul Latif, jumlah putra 5 orang, moto beramal, Allah melihat siapa yang bersungguh-sungguh di jalannya. Pembicara kita yang kedua adalah pada saat saya hadir di Solo, itu beliau ketua bidang pendidikan YBM. Tadi lupa, dulu saya jadi pengurus apa ya gitu. Saya yang mengingatkan karena saya stafnya.
Ya. Nama Ibu Dwi Esti Linwe SE SPD. Beliau sekarang asesor ya Bu ya. Asesor PAUD PNF. Ya. Jadi luar biasa. Walaupun tidak lagi di YBM, beliau berkarya di yayasan yang lain di Sukoharjo. Ya. Tempat tanggal lahir Yogyakarta 18 September 69. Amanah pendamping AUD anak usia dini di YBM tahun 95 sampai 2000. Jadi saya membersamai beliau itu hanya beberapa bulan. Karena kemudian beliau pindah ke Sukoharjo. Ya. Iya. Di Sukoharjo saya juga membersamai karena ketika beliau membuat PGTK Mutiara Insan, 3 bulan saya mengisi pelatihan gurunya, gitu ya. Alamat sekarang Kila ya Bu ya. Iya, Villa. Kila. Kilile. Ininya agak ini ya. Agak asing. RT 02 RW 02 Karangasem Bulu Sukoharjo. Bukan Karangasem Solo ya. Iya. Suami Setyo Krido Wantoro. Jumlah putra 6 orang. Moto happy ending, full barokah. Masya Allah. Dan pembicara kita yang ketiga adalah ketua kita, ketua YBM Permata Hati saat ini, yaitu Ibu Erlin Susiloprati SPD. Tempat tanggal lahir Purbalingga 9 November tahun 70. Amanah Bendara RW, Bendahara Pos Lansia, kemudian tim pendidikan Masjid Zamzam, Zamzam Mustaqim, pengurus Al-Hidayah Kerten, ketua Majelis Talim Al-Hidayah, kemudian pengawas Yayasan Insan Mulia Surakarta. Beliau bersama-sama dengan saya di Insan Mulia Surakarta. Jadi adiknya apa kakaknya Permata Hati Bu? Adiknya ya, adiknya Permata Hati. Alhamdulillah hari ini Ibu Orinako MPD juga hadir sebagai ketua Yayasan Insan Mulia Surakarta. Jadi kami berdua ini beririsan ya, tapi tidak membelah diri. Jadi alhamdulillah bisa di 2 tempat dengan menghadirkan segenap hati, ya, baik di YBM Permata Hati maupun di Insan Mulia. Di YBM sejak tahun 2003 sampai sekarang, ya Bu. Jadi saya pergi tahun 2002, Bu Erlin masuk 2003. Alamat sekarang Jalan Pakel 32 Kerten, Lawean, Surakarta. Suami almarhum Bapak Abdul Raub SS Apoteker. Jumlah putra 4 orang, 6 sebenarnya Bu ya, yang 2 almarhum. Mudah-mudahan jadi tabungan surga. Amin ya rabbal alamin. Moto hidup, jadikan semua peluang adalah jalan kebaikan. Jalani, nikmati, dan syukuri apa yang Allah berikan. Masya Allah. Baik, kita sambut 3 pembicara kita, Ibu Zakiah, Ibu Alin, dan Ibu Erlin Susiloprati. Silahkan. Ya, baik. Insya Allah kita mulai dari ketua yayasan yang pertama ya. Masing-masing 15 menit untuk menceritakan YBM dulu,
Ini pertengahan, karena udah periodenya ini ya. Padahal masih lama juga ya. Enggak apa-apa. Ini yang sekarang. Silakan Ibu Yaya. Ini kami reuni juga ya. Sudah lama sekali tidak bertemu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'du. Terima kasih Bu Ari atas waktu yang diberikan untuk saya. Hari ini banjir pantun ya. Boleh dong saya juga ada pantun sedikit. Jangan diketawakan ya. Karena ini dadak tadi membikinnya. Bunga mawar jatuh di keranjang. Dipungut gadis dengan malu-malu. YBM dulu, YBN sekarang. Maju terus, selalu berkarya. Aplaus dong. Bagus Bu Yaya. Kalau betul yang penting Moni. Ya, kalau disuruh untuk berbicara sejarah, biasanya bikin ngantuk. Yang mendengar, kalau yang cerita itu menggebu-gebu, berapi-api, karena merasakan ada nostalgia dan juga ada semangat harapan yang membuncah ya di dalam diri, sehingga ya mungkin bisa jadi sampai tidak bisa berbicara banyak, karena itulah suasana batin yang ada pada diri saya ya, khususnya ya sebagai pelaku sejarah yang kebetulan diundang untuk hadir pada kesempatan hari ini. Terus terang, waktu saya mendapatkan undangannya itu dikirim PDF ya lewat WA. Dalam benak saya itu sebelum saya hadir di sini itu ada perasaan seperti tidak percaya. Ya, apa gitu ya. Yang pertama kali muncul di mata saya waktu itu adalah logo YBM yang sebelah pinggir sendiri. Ini sudah 28 tahun logonya masih ini. Terlihat masih sangat jadul sekali. Ya, masih jadul sekali. Sekarang ini sudah zaman komputerisasi, ya, sudah sedemikian maju. Sementara itu logo yang ada di depan itu, kebetulan dulu saya yang mendesainnya. Saya yang mendesainnya pun sambil ngomong anak. Anak saya waktu itu 2, masih kecil-kecil, belum ada desain komputer ya, desain. Mendesainnya itu masih dengan kertas, kalau nggak salah kertasnya juga kertas burem, dengan pulpen yang warnanya biru. Mengarsirnya itu juga dengan pulpen itu. Setelah jadi, kemudian kita bikinkan toknya atau stempelnya, dan kemudian kalau nggak salah itu juga terus sampai sekarang. Maka terlihat sekali bedanya ya, dengan desain yang dengan komputerisasi, itu dengan tangan, handmade. Kalau handmade ini lebih mahal ya. Orisinil, kalau handmade itu lebih mahal. Ya, mudah-mudahan semahal sejarahnya dan semahal nilai yang menjadi apa yang kita yakini kemuliaannya untuk kita perjuangkan bersama. Ya, itu kesan pertama saya. Dan dulu tahun 1999 saya juga sempat lupa tahun berapa ya didirikan.
Saya harus, oh ini milad yang ke-28, berarti tinggal dikurangi saja. 2023 dikurangi 28, oh berarti dulu didirikan tahun 1995. Ya, kalau yayasan itu biasanya ada yang namanya yayasan keluarga. Ya, yayasan keluarga itu biasanya didirikan oleh keluarga ya. Pengurus-pengurusnya itu keluarga karena nanti untuk kepentingan sebagai wadah ya. Biasanya seperti itu. Tapi dulu kami ya muslimah ya yang ada di Surakarta yang merasa seperti keluarga. Waktu itu pendirinya insya Allah juga sebagian hadir di sini ya. Ada Bu Umi Hasanah ya. Kemudian berdiri Bu Umi. ada Bu Intan Safitri. Ya, Bu Intan Safitri ini sekarang sudah jauh di mana saya nggak tahu di Jakarta. Oh iya ya. Saya juga sudah agak lupa itu. Mana yang pendiri, ada yang mana yang pengurus karena sudah saking lamanya. Karena setelah itu dewan pendiri juga menjadi pengurus ya. Di antaranya ya saya sebagai ketua, kemudian ada Bu Idia Triawanawati juga dulu, ada Bu Zulaifa ini. Bu Yuli silakan berdiri. Bu Zulaifa ya, dan juga siapa ya yang saya, Bu Sugianti ya, nggak bisa rawuh ya, yang tidak bisa saya sebut namanya karena lupa itu ya. Ya, jadi yayasan ini dulu kami membuat yayasan tanpa ada sebuah ya apa ini mau kemana gitu ya, maksudnya target-target yang terlalu muluk ya, tetapi sederhana saja. Kami membuat yayasan itu sederhana saja, berawal dari pemikiran yang sederhana saja. Intinya apa? Bahwa kami waktu itu ibu rumah tangga ya. Semuanya itu ibu rumah tangga. Anaknya kecil-kecil ya. Bandingkan dengan sekarang ya, Masya Allah ya luar biasa. Yang mengurus itu luar biasa gitu ya. Ya, kami ya ibu rumah tangga, tetapi kami itu punya sebuah semangat bahwa bagaimana kehadiran kami itu bisa memberikan kontribusi di dalam kehidupan, menjadi rahmatan lil alamin. Kehadirannya bisa dirasakan kemanfaatannya untuk yang lainnya, meskipun kami ini masih pengalaman itu juga belum banyak, tapi dengan modal semangat dan juga keberanian, akhirnya kami memberanikan diri untuk mendirikan yayasan ini. Ya sama seperti tadi komen dari MC-nya siapa itu ya? Ya, bahwa ya modal kami itu adalah semangat dan berani saja. Ya. Karena apa? Modal uang kami tidak ada. Waktu kami mendaftar ke notaris, kan disuruh menyebutkan berapa gitu ya. Kita hanya asetnya itu 100.000 atau berapa. Nilai segitu sekarang itu nggak ada artinya. Kemudian semangat, benar, karena zaman dulu ya manajemen profesional itu mungkin kami juga belum terlalu banyak belajar. Tetapi kami punya semangat sehingga kami tetap melangkah ya, sehingga ketika kami ke notaris, komentar dari notaris itu juga seperti itu. Ini mbak-mbak itu siapa? Mbak-mbak itu dari mana? Masih muda-muda kok sudah pada berani bikin yayasan gitu ya. Itu komentar dari notaris. Oh ya gitu toh Pak. Jadi saya berpikir Pak Condro ya, saya sampai sudah lupa. Jadi memang kalau dikatakan bahwa YBM itu yayasan yang mungkin baru YBM ya yang berani muncul, ya didirikan oleh ibu-ibu yang ya tadi yang sederhana itu tadi gitu ya. Ya memang bisa jadi ada benarnya karena memang modal kami itu hanya semangat dan berani yang kita itu bisa memberikan kontribusi untuk semuanya. Dan
Makanya di logo itu ada mungkin sedikit cerita filosofinya ya. Di logo itu ada huruf YBM itu terikat gitu ya, ada berpegangan gitu ya. Yaitu memang menjadi visi ya, visi kami dahulu bahwa bagaimana yayasan ini adalah menjadi wadah untuk muslimah bisa memberikan kontribusi ya, sesuai dengan kapasitas, sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh ya teman-teman ya yang waktu itu mendirikan ini, dan harapannya lebih luas lagi nanti akan menjadi wadah muslimah itu untuk berkontribusi di dalam kebaikan sehingga bisa menjadi rahmatan lil alamin. Ya sederhana saja begitu visinya. Kemudian kami tentunya harus menjabarkan ke dalam detailnya. Akhirnya kami mengambil kita mau ngapain gitu ya, atau apa yang harus kita lakukan. Kebetulan juga sesuai dengan idealitas kami sebagai seorang ibu gitu ya, di mana kita punya tanggung jawab untuk memberikan pendidikan yang terbaik untuk anak-anak yang praktis. Ini juga kami harus berpikir siapa mitra kami untuk melakukan pendidikan ini, dan salah satu mitra yang harus kita pertimbangkan itu adalah sekolah. Maka biar nyambung, maka salah satu amal usahanya, kalau sekarang namanya apa tadi, unit ya, itu adalah menyelenggarakan pendidikan PAUD yang awal pendirian itu hanya 8 orang. Kepala sekolahnya sekarang sudah ada di Kudus ya, Ibu Feni Faristin, bahkan sekarang beliau kayaknya jadi kepala sekolah di sana. Ya, jadi seperti itu, dan dari 8 tadi sudah dikatakan sampai sekarang itu sudah menjadi 200-an ya. Selain juga ada amal-amal yang lainnya ya, kayak apa, pendidikan dan pelatihan ya untuk muslimah, terutama parenting ya, waktu itu memang menjadi kebutuhan ya muslimah untuk melakukannya. Ya, terus apa lagi ya ini? Ya jadi perjalanannya seperti itu. Ya hanya berawal semangat dan keberanian saja, karena tidak punya apa-apa ya, dari secara aset ya masih sangat minim sekali. Bahkan dulu sekretariat yang pertama ini kami nebeng ya dengan sebuah lembaga bimbingan belajar ya, lembaga bimbingan belajar itu Nurul Ilmi ya. Jadi masih ada di situ, termasuk kampusnya itu juga ada di garasi yang ada di Nurul Ilmi, yang kemudian alhamdulillah ya sampai sekarang sudah berkembang menjadi beberapa tempat ya, atau beberapa 3 cabang ya. Jadi hal yang bermula ya dari ya yang seperti itu luar biasa ya, sekarang sudah berkembang sedemikian majunya dengan dilanjutkan oleh pengurus-pengurus yang berikutnya ya, ada Bu Erlin dan teman-teman ya. Tentu berbeda kepengurusan sekarang dengan kepengurusan yang dulu ya, tapi apa yang terjadi dulu ini tidak hanya sebagai nostalgia, tapi menjadi sebuah ya kenangan atau diambil hikmahnya untuk yang sekarang ya. Ketika tentu berbeda antara dulu dengan sekarang ya. Kalau dulu ya pengurusnya itu masih muda-muda ibu rumah tangga yang minimalis itu ya, termasuk saya yang dulu diamanai jadi ketua sangat ya sangat punya keterbatasan ya. Jadi waktu itu waktu jadi ketua YBM saya punya anak 2 masih kecil-kecil ya. Jadi waktu punya anak 2 masih kecil-kecil praktis kemana-mana
ya harus diantar. Alhamdulillah yang suka ngantar saya hadir di sini. Suami saya juga ada sendiri, termasuk meskipun tidak jadi pengurus, saksi sejarah ya, yang selalu rajin mengantar dan nanti menjemput. Mengantar dan menjemput setiap kali harus rapat ataupun acara-acara YBM yang lainnya. Dengan setia beliau menemani dan mengantar saya. Terima kasih. Karena suami saya jadi bisa mendapatkan peluang ya untuk beramal kebaikan yang kemudian tidak diduga dan tidak terbayangkan 28 tahun yang lalu bahwa YBM sudah sampai seperti ini. Begitu saja ini sudah diketik sama panitia, waktunya habis. Ya seperti tadi, kalau mau disuruh cerita sejarah, pengen pelaku itu pasti pengen ceritanya banyak. Tapi yang mendengarkan mungkin juga sudah bosan. Ya baiklah, saya kira ini saja. Saya kembalikan ke Bu Ari, matur nuwun, dan mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair Bu Yayah. Alhamdulillah ternyata ketemu siapa yang mendesain logo YBM yang pertama. Jadi dulu Bu Erlin itu sudah mencari tahu siapa yang mendesain dan filosofinya apa. Nah, filenya tidak tahu di mana karena dulu ngontrak ya. Jadi pindah-pindah sehingga banyak berkas yang tidak terarsipkan begitu. Nah, jadi ada hikmahnya ya. Oh ya. Jadi TK Permata Hati itu punya komputer ketika saya menjadi kepala sekolah tahun 2000 ya, dan kalau ada kerusakan sambatnya ke Pak Haryoko ya Pak ya. Haryoko ini gimana gitu ya. Nah saat itu alhamdulillah saya kenal Bu Yayah tahun 2005 ya Bu ya, ya di Salimah. Jadi ini kami YBM Permata Hati diapit warna ungu Salimah ya. Ketemu dengan Bu Yayah kembali setelah beberapa tahun tidak berjumpa. Terima kasih Bu Yayah sudah menyampaikan sejarah berdirinya YBM. Jadi insya Allah ini akan menjadi inspirasi bagi kita semuanya untuk lebih bersemangat berkarya. Ya, kalau dulu dibentuk oleh ibu-ibu muda, sekarang diurus oleh ibu-ibu yang sudah setengah baya. Insya Allah akan diwariskan ke generasi muda, insya Allah ya. Yang berikutnya kami berikan waktu kepada Ibu Dwi Esti Linwih, Bu Alin ya. Dulu di masa awal saya bergabung, beliau ketua bidang pendidikan. Monggo Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nikmatillah, wa syukurillah, asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Mohon izin para senior kami ya. Walaupun saya dikatakan dulu gitu ya, tapi ada yang lebih dulu lagi, jadi mohon izin Mbak Umi, Mbak Yayah gitu ya, kalau saya memanggilnya kan demikian ya. Dan pada semuanya untuk berbagi cerita, mudah-mudahan tidak ngantuk ya. Sebagaimana disampaikanlah Mbak Yayah tadi, nek cerita pasti ya menggebu dan pengen semuanya diceritakan. Nah, saya itu sebenarnya ketika terima undangan juga bingung Mbak Yayah. Iki aku diundang jadi pengurus, padahal aku belum tahu jadi pengurus di BM gitu. Perasaan begitu ya, saking sudah lamanya dan bagi kami itu dulu nggak terbiasa dengan sesuatu yang formal gitu kan ya. Ya wis kon nyambut gawe bismillah, ora kudu nganggo SK, ora kudu nganggo apa ya, begitulah yang resmi-resmi gitu ya. Nah, nggak ada SOP gitu ya, bismillah begitu kan ya. Nah jadi ketika saya aku kudu ngomong apa kayak aku jadi pengurus apa ya, mau tanya gitu malu ya, sampai di sini baru tanya, aku pengurusnya kapan toh Bu? Ternyata saya jadi kabitnya ya, jadi sampai lupa. Saya bergabung sebenarnya bukan di tahun 2000 Bu Ari, jadi saya di tahun pertama itu jadi stafnya Bu Intan ya, untuk merintis
ya merintis TPAB-nya. Nah, jadi TPAB namanya apa ya sekarang? Nek dulu TPAB-nya ya Permata Hati gitu ya. Jadi kalau sekarang Vledeker ya. Kalau dulu itu tempat pengasuhan anak balita gitu aja. TPAB begitu ya. Itu tidak di garasinya Nurul Ilmi tapi di Mbak Kleco itu ya, mana itu ya? Kleco ke selatan terus ke timur, pojokan pabrik roti yang itu. Oh, bukan pabrik roti Pak Har. Itu pojokan itu rumah dikontrak ya, ngontrak kemudian di situ untuk merintis TPAB-nya. Setelah itu habis kontrakannya pindah jadi satu yang di Jajar. Nah di Bakul Rambak itu ya, dekat Rambak itu. Nah ada 5 ya, dan 5 10 ya. Habis itu sudah saya nggak tahu. Saya udah ke Sukoharjo. Permata Bunda dulu namanya. Sampai lupa saya ya. Yang penting melaku gitu aja. Nah yang paling saya ingat itu di tempat pengasuhan itu dititipi anak kembar. Namanya Diana sama siapa ya. Itu dari bayi sampai TK ya, dia ada di situ ya. Nah ketika saya sampai di sini 2000, kemudian saya pindah ke Sukoharjo. Nah di Sukoharjo karena punya pengalaman di JBM, nah, terima kasih sekali para senior-senior dan juga para ibu bapak yang telah memberikan kesempatan pada saya untuk bergabung di JBM, untuk menimba ilmu, menimba pengalaman, dan itu menjadi bekal saya sampai hari ini, menghantarkan saya untuk bisa tadi ya disampaikan jadi asesor. Itu kalau bukan karena JBM, saya nggak mungkin juga bisa sampai ke sana ya. Jadi saya jadi asesor Banpau dan PNF itu tahun 2015. Nah itu juga karena tadi lewat YBM berkiprah, kemudian ke Sukoharjo karena punya pengalaman diamanahi untuk jadi kepala sekolahnya Mutiara Insan yang pertama sampai 2006 di Sukoharjo. Karena pindah ke Tawangsari, nah di sana kembali babat alas lagi dengan Rota Ayun ya. Nah, saya sekarang pindah ke Bulu, mau babat alas sekarang sudah PAUD itu menjamur semuanya. Jadi tidak perlu untuk PAUD lagi tapi untuk yang lainnya begitu ya. Jadi ceritanya begitu dari Surakarta sampai ke Sukoharjo. Dan di Sukoharjo pun mengadop ya, Bu Ari tak gandeng 3 bulan untuk bersamai mendampingi para guru kami melatih agar bisa siap, lebih siap gitu ya, lebih siap dengan zaman terkininya. Nah karena punya pengalaman di Bandung, di Surakarta, nah kita adopt dan alhamdulillah semuanya sekarang berkembang dengan baik, dengan pesat. Sampai saya sekarang juga menjadi Ketua Himpodi Kabupaten Sukoharjo. Nah itu saya ada baju biru, saya nggak pakai baju biru karena nggak sebagai Ketua Himpodi Kabupaten diundangnya ya. Nah saya juga tadi kaget, ada Pak Mul, oh dinas juga diaturi toh, tapi sayang ya tidak diaturi sambutan dan foto bersama, padahal momen yang luar biasa ya. Terus cerita apa lagi Bu Ari? Kalau saya nggak ditanya gitu, kita harus cerita apa, saya itu bingung begitu ya. Kalau harapannya luar biasa, harapannya dulu itu, kode ya Mbak ya, anak cilik-cilik gitu kan ya. Anak saya kalau waktu itu 3, yang saya harus membersamai. Depan itu biasanya Atikah saya boncengkan di depan, di belakang itu ada Anas nomor 1, tak gendong nomor 3 Rosid itu kan ya. Nah sampai akhirnya itu sampai sekarang Rosid itu matanya sipit, di sini penuh jahitan, sini juga penuh jahitan karena kalau ngantuk gedaduk spion. Nah, akhirnya berdarah gitu ya. Jadi kiri kanan itu sudah jahitan semua, itu kenangan tak terlupakan gitu kan ya. Itu yang menjadikan semangat tadi ya. Kita ingin anak-anak kita nanti lebih dari siap untuk memimpin bangsa ini sehingga punya PAUD, kemudian ada TPA, dan TPA itu dulu konsepnya sederhana banget. Hanya ingin ibu-ibu iki kadang repot semuanya, kadang rumahnya kurang terawat. Bahkan kalau sekarang istilahnya me time ya, itu dengan pasangannya pun kurang. Wis ayo saiki ngedeki raketeng nanti mereka titip 1 jam untuk mereka biar bisa berdua, bisa ngersii omahe gitu ya. Sehingga tetap muslimah jati dirinya itu tetap terlihat dengan bagus, dengan rapi gitu ya.
bahkan dengan wangi juga. Harapannya dulu seperti itu, simple gitu ya. Ternyata di luar malah jadi yang banyak menitipkan. Ibu-ibu yang berkarir ya, termasuk anak Diana tadi yang kembar itu sampai malam baru dijemput kadang. Nah karena memang dia single parent ya, sehingga harus menopang segalanya. Anaknya dari pagi utuk-utuk belum mandi kadang, Bu iki rumatus lu ya aku nitip ya. Nanti dimandikan sama mbak-mbaknya itu ya. Dan ketika saya di Magelang itu visit, ketemu dengan para pengasuh TPAB itu, Bu Alin gitu. Sopo ya gitu. Dulu kita di pengasuhan Bu Allah ya Allah gitu ya. Nah ketika hari kemarin, baru visit yang kemarin ya di Gondang Rejo itu, saya itu gini, kok aku ra asing ya karo Bu Ati iki sopo ya gitu. Belum saya sempat menyapa dia, alah Bu Alin toh yang jadi visit. Nah, kapan ya Mbak ya ketemu? Kita di Permata Hati Bu, Masya Allah. Jadi benar-benar kawah Chandra di muka ya, disebarkan kemana-kemana untuk menjadi pengasuh, menjadi pendidik, menjadi pengawal anak negeri ini. Nah kayaknya itu lagi, apalagi ya? Ini Bu, pengalaman jadi asesor ya. Jadi kan Bu Alin ini kan awalnya SE ya. Iya SE. Nah, kemudian kuliah PAUD ya, S1 PAUD. Nah, mungkin ini untuk memberikan semangat pada ibu-ibu guru ya. Guru-guru kita yang masih muda-muda, masih energik-energik. Bagaimana bisa ketularan semangatnya Bu Alin Sudah ya. tua ya. Iya, punya sekolah lagi di S1 PAUD, kemudian baru lulus waktu itu cerita ya. Saya tuh ijazahnya belum keluar loh Bu Ari, baru SKL. Kemudian saya daftar menjadi asesor, diterima gitu, Masya Allah. Jadi ini mungkin untuk ibu-ibu guru ini yang masih muda-muda itu akan menjadi pembelajaran yang sangat berarti. Monggo diceritakan sedikit kisahnya barangkali. Oh, iya. Jadi itu karena saya harus menjadi kepala PAUD, harus punya SIM kan ya. Kalau nggak punya SIM itu nanti disemprit kan. Nah maka saya berusaha, bismillah lah, dengan segala daya dan upaya D2 saja, saya kan gitu, D2. Nah, di D2 ternyata setelah 1 tahun lulus dari D2 itu tahun 2006 saya, 2006 ke 2008 lulus, setelah begitu 2013 ya, itu kok terakhir di woro-woro bahwasanya untuk ke UT itu hanya tinggal ini Bu, untuk yang dari 2 menuju ke S1-nya cuma 3 semester kan gitu. Aduh terakhir ya eman-eman ya. Ya sudahlah bismillah, saya masuk lagi di situ. Nah, 2015 lulus Januari ada pembukaan untuk asesor itu yang sudah sekian lama enggak dibuka tahun 2015. Bismillah. Dengan modalkan SKL tadi ya, belum ada ijazahnya, kok ya payu alhamdulillah itu bisa lolos. Dan itu pun juga saya numpukkan portofolio anak saya yang nomor 6 masih usia PAUD ya waktu itu. Karena kita nggak punya sinyal, nggak punya perangkat-perangkat yang lainnya, saya ke warnet itu izin, Mas niki terakhir ngumpul ke portofolio, lo nyuwun tulung nggih kula kontrak satu space ini sampai malam mbok nawi mengke. Nggih Bu, saya ditemani dengan suami dan dengan anak nomor 6 tadi, dia sampai tidur di situ, kita ngupload semuanya sampai jam 2 malam. Alhamdulillah ternyata saya jam 2 kelewat dari jam 12, berarti kemungkinan enggak lolos gitu ya. Alhamdulillah lolos. Nah, dari situ motivasi saya hanya satu juga, untuk mengawal pendidikan yang ada di CSIT. Kebetulan kan kita juga jaringan CSIT ya. Jadi saya hanya modalnya itu saja, untuk mengawal bagaimana agar CSIT juga nanti tidak ketertinggalan informasi-informasi dari kementerian. Itu saja Bu. Ya, Masya Allah. Jadi luar biasa ya. Jadi kalau bercerita dari Bu Yayah dan Bu Alin ini, ada satu titik poin yang sangat berharga bagi kita, yaitu dukungan para suami ya. Suami sampai nganterin Pak Latif ya, boncengin kemana-mana. Bu Alin mau upload berkas ditungguin sampai bermalam di warnet. Nah dulu kita tidak semudah sekarang. Sekarang kita tinggal buka HP, hidupkan data seluler, apapun bisa kita lakukan. Jadi ibu-ibu di zaman sekarang
jauh lebih mudah dari ibu-ibu di masa itu untuk melakukan segala hal. Jadi mudah-mudahan talkshow ini memberikan inspirasi bagi kita semuanya ya. Jadi Masya Allah, mudah-mudahan apa yang sudah dilakukan ya, waktunya sudah habis ya Bu ya. Jadi ceritanya nanti ditambah, apa yang sudah dilakukan Bu Yaya, apa yang sudah dilakukan Bu Alin, semoga menjadi amal jariah ya, yang insya Allah pahalanya tidak akan putus sampai kapanpun. Nah, maka kisah-kisah ini memberikan inspirasi bagi kita untuk YBM Permata Hati yang akan datang. Maka kesempatan ketiga saya berikan kepada ketua kita Ibu Erlin Susilo Prapti untuk menyampaikan gagasannya. Monggo Bu Erlin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Alhamdulillah. Kalau saya leganya itu kita sudah sampai di puncak acara milad, itu sudah lega sekali. Ini saya matur nuwun sekali. Yang pertama mungkin teman-teman semua yang bergabung di panitia milad, kita sudah bekerja 2 bulan yang yang kedua, alhamdulillah saya juga mengucapkan terima kasih kepada para pendahulu ya, subhanallah. Masya Allah, ternyata hati kita selalu terpaut. Hanya Allah yang tempat kita bersandar, mengatur semua urusan kita. Sehingga saya pun hari ini saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, walaupun berat ketika menjadi ketua YBM ini, tetapi ala kulli hal itu adalah bagian dari peluang untuk melakukan kebaikan-kebaikan, insya Allah yang akan nanti menjadi bekal kita untuk akhirat kita. Saya cerita sedikit. Saya itu berarti kalau diurut itu saya ketua yang keempat. Yang pertama Bu Yaya, yang kedua Bu Ida Trianawati, yang ketiga itu Kristianita. Jadi tahun 2023 itu ketika pergantian kepengurusan gitu 2003 yo nanti 2003 itu ketika pergantian kepengurusan itu dia nangis di depan saya sambil meluk gitu ya. Sabar ya Bu, berat sekali ketika menjadi ketua YBM gitu. Itu tak ingat terus, Masya Allah, beratnya di mana gitu. Bu Nita yang menangis ya, bukan saya. Betul gitu ya. Beratnya juga sampai hari ini karena mencari ketua itu betapa susahnya. Jadi kalau saya sampaikan saya gagal dalam regenerasi, iya ini gitu ya. Dari tahun 2003 itu saya mencari ketua pengganti itu, Masya Allah belum ketemu. Jadi kepengurusan liane ganti itu aku ora ganti. Terakhir ketika, jadi lucunya di kita itu ketika jadi ketua yayasan itu lucunya itu saya yang mencari pembina yayasan. Ada enggak di tempat lain? Enggak ada. Kalau di undang-undang itu pembina yayasan itu kan ceritanya itu yang punya yayasan. Jadi ini ada jadi ini ada lembaganya, ada macam-macamnya gitu. Si orang no sing duwe gitu. Jadi goleki sing duwe. Ketika saya itu Pak Banu Witono, kemudian berikutnya itu Ustadz Muin, berikutnya Pak Gofar. Sekarang hari ini beliau pamit karena ada acara di Semarang. Kemarin ketika Pak Gofar masuk itu saya langsung prepare gitu Pak. Kelihatannya saya sudah wancine untuk pamit pripun Bu? Ganti ketok ya Pak. Malah tesenene, piye to Bu?
jenengan garet-garet aku malah jenengan arep metu. Waduh iya ya itu beban berat juga gitu. Jadi ala kulihal semua baik pengurus kemudian Bu Guru dan semua karyawan itu saya mohon maaf ya, selama di kepengurusan saya mesti banyak hal yang belum berkenan di hati jenengan. Tetapi saya juga mau bisa berbuat apa gitu. Jadi saat ini mungkin marilah kita saling mengikhlaskan. Saya juga minta keikhlasan panjenengan semua untuk memaafkan semua kesalahan saya jika memang banyak salah. Dan mungkin juga memaafkan ketika secara apa namanya Bu Ari, kesejahteraan ya. Waduh itu yang nangis itu ya. Belum mencukupi, tapi alhamdulillah saya senang sekali. Jangan guyang-guyu Bu Dani, walaupun jenengan bahagia bersama kita di YBM, tetapi itu tidak bisa dipungkiri, itu yang menjadi catatan kami bersama. Tetapi alhamdulillah kesulitan-kesulitan itu bisa kita lewati bersama, insya Allah dengan tim semua ya. Timnya berganti terus sehingga saya apal ketika kemarin mau puncak siapa yang diundang, ya saya yang paling apal gitu ya. Karena tim saya itu ya dari mulai siapa gitu saya apal gitu. Ketika Bu Ida tak tanya, Bu Ida jenengan timnya siapa? Waduh sapa wae yo. Jadi mohon maaf ternyata ada Ibu Gianti, Bu Sugianti yang tidak masuk daftar. Nanti panitia mohon dicatat. Beliau di Sukoharjo apa Wonogiri ya? Wonogiri nggih, nanti dicatat, insya Allah kita komunikasi bersama. Alhamdulillah 3 TK itu yang 2 sudah punya kita, lahan bangunan sudah milik YBM Permata Hati. Kemudian hanya 1 yang masih belum karena kita menempati lahannya yang dulu Mahat Albina di Jebres. Jadi kita masih kerjasama. Nyun sewu saya ceritakan sedikit ketika Pak Badawi sounding dengan saya itu terakhir 4 ya, muridnya tinggal 4 ya, 7. Muridnya tinggal 7, yang di Albina di Jebres tinggal 7. Kemudian dengan kondisi bangunan yang bangun itu mau lulus kuliah itu bangunan yang pertama. Jadi ketika tanya bocor Pak niko bocor anu teng pundi? Waduh kula nggih mbiyen nembe latihan Ibu. Di Jebres itu Masya Allah, Bu Guru Jebres mana? Insya Allah sabar ya, insya Allah sabar. Insya Allah kita nanti tahun ini kita bersama-sama akan membangun lagi, mencari lahan untuk penambahan pelayanan kita. Kalau total 200, kansnya tetap di Jajar yang pertama, yang kedua di Jebres, yang 3 di Kuiran. Ini semua sekolah punya cerita sendiri-sendiri. Kenapa kita harus di Kuiran itu karena kita ada Ustadz Muin. Sehingga kita menjadi tetangga Ustadz Muin, menjadi tetangga Pak Haryoko. Lah ya terus Ustadz Muin ikut-ikut mendirikan di situ. Sarai gitu. Alhamdulillah itu kemudian di TK insya Allah. Jadi yang mungkin baru kenapa kita tidak pakai IT itu karena kita memang pertama. Dulu nggak ada IT, pokoknya namanya itu berarti TK Islam Permata Hati. Orang no IT kan wingi gitu ya, itu kan kemarin tahun berapa itu. Kalau kita Bismillah. Kok nggak ada IT punya ini IT enggak, ini IT orisinil saya bilang. Karena lebih IT-nya gitu ya, sudah IT sendiri. Kemudian tahun berapa ya, ketika mulai adanya semua yayasan sudah harus punya aturan-aturan di tahun 2012. Waktu itu saya ingat betul, saya menelpon semua yang ada di berkas ADART ya, di bekas yayasan itu, menelpon di akte itu ya, menelpon semua. Saya minta izin, ini ibu-ibu pengurus yang semua hampir semua tidak ada di Solo.
pengurus awalun itu tidak ada di Solo. Terus piye Bapak kayak gitu ya, sehingga saya izin waktu itu, semua saya izin untuk tanda tangan meminta bahwa semua urusan YBM itu diurusi oleh orang Solo. Bu Zakia kelingan mboten ya tahun 2012 itu. Itu kemudian bismillah diurusi semua Solo, sehingga ketika ada apa-apa, kan sekarang semua serba mendadak ya. Kalau dari dinas datang gitu, pengurus siap, anak pengurus ado-ado terus piye gitu. Itu tahun 2012. Berikutnya alhamdulillah temik-temik itu ya kita berjalan. Suatu ketika tiap 3 tahun itu saya sebetulnya membuat laporan, setiap 3 tahun membuat laporan kegiatan kita. Itu enggak ada yang dilapori. Kita lapori orang sopo, enggak ada yang dilapori. Sudah habis itu enggak pernah ada itu ya, enggak pernah ada laporan-laporan kesel, wis nggawe kesel, enggak ada yang dilapori gitu ya. Itu aduh kurang 1 menit, padahal masih banyak. Habis itu ya bismillah gitu ya. Setelah itu memang betapa sulitnya untuk mencari pengganti gitu. Sehingga saya juga tidak tahu persis bagaimana ini rekayasa untuk menggantikan saya. Harus ada rekayasa kelihatannya untuk menggantikan saya. Saya pernah punya tahun 2000 ketika saya naik haji itu saya sudah punya kader ya, bismillah ya. Saya waduh dongo ya ini kader saya untuk mengganti saya. Ternyata beliau tidak bersama kita lagi. Akhirnya ya sudah, kembalilah ke saya. Kemudian saya cerita sedikit bagaimana saya ketika mendirikan yang pertama, kita pernah punya PGTK, tapi kita kerjasama dengan Jogja ya waktu itu, Masjid Zuhada waktu itu ya. Tetapi tahun berapa itu Masjid Zuhada sudah tidak punya lagi layanan untuk PGT 2014, enggak punya layanan untuk PGTK. Akhirnya memang kita berpisah. Ini bosnya ini Bu Eli Damaiwati, silakan berdiri. Alhamdulillah beliau berkenan hadir. Kemudian kita ya sudah tidak meneruskan karena pilihannya mendirikan sendiri aja Bu gitu. Lah kita belum punya, syaratnya antara lain adalah kita harus punya doktor 3 yang belum berafiliasi kemana saja. Alhamdulillah hari ini saya punya gadangan Bu Ari Aji, insya Allah sebentar lagi beliau doktor. Tahun ini insya Allah ya Bu, ini waduh 1, ini baru 1. Padahal dari 2014 saya baru ngomong dengan Bu Eli Damai, kapan keluar dari Asalam. Beliau juga dokter, nanti segera tak lamar gitu, dan balik kandang gitu. Nanti kurang 1 insya Allah lah, nanti kita cari nanti insya Allah ketika cita-cita mulia insya Allah nanti Allah mudahkan. Walaupun kita belum tahu 1 lagi itu dari mana, tapi insya Allah mudahkan. Kemudian kita setelah TK itu kita punya yang berikutnya itu ada Tahsin Al-Husna. Bu Awalina monggo berdiri. Beliau tahun 2004 datang ke rumah. Kemudian beliau sampaikan, Bu kalau kita buat tahsin Quran pripun gitu ya. Lah pripun? Kalau masuk ke yayasan memang ada aturan-aturan, artinya harus mengikuti semua aturan kita. Oh nggih Bu gitu. Alhamdulillah Mbak Awalina. Generasi keduanya itu Bu Aida. Monggo Bu Aida berdiri. Saya enggak tahu. Itu berkerudung bermerah. Itu generasi kedua, direktur kedua yang sekarang ini Mbak Anasihah. Berdiri Mbak Anasihah. Ini Al-Hafidhoh. Beliau menyelesaikan hafalan itu ketika sudah punya anak 3. Tepuk tangan untuk Mbak Anasihah. Sama dukungan suami luar biasa sehingga bisa menyelesaikan dalam keadaan. Jadi ketika anak pertama bersemangat mau menyelesaikan, ada lagi anak kedua, semangat lagi, anak 3, habis itu iso rayo gitu ya. Alhamdulillah bisa akhirnya di wisuda. Ini
kita sekarang ketambahan Ustadz Fariza, beliau punya sanad 10 ya Ustadz. Alhamdulillah beliau bersanad, jadi insya Allah kita nanti membuka kelas untuk sanad yang barangkali memang dibutuhkan nanti di perjalanan dakwah kita. Sekali lagi YBM Permata Hati itu ketika saya terbebani dengan YBM, dengan muslimah gitu ya, jadi KPKP apa ya kudu muslimah gitu ya, waduh melakukannya suweman kalau ibu-ibu semua gitu. Jadi alhamdulillah ala kulihar hari ini itu saya minta izin semua, kenapa berganti nama, antara lainnya adalah supaya YBM ini tidak diisi oleh ibu-ibu saja, itu tidak ibu saja gitu kan. Saya juga umurnya sudah tidak lagi muda, walaupun penampilan bukan penampilan, semangat walaupun semangat tetap muda insya Allah. Kalau berbicara itu lupa umur gitu, bismillah gitu aja, lupa umur, yang penting kita bisa berbuat baik. Insya Allah yang jadi YBM Permata Hati logo kita ini kita launching antara lainnya adalah begitu. Jadi ini juga mohon izinnya juga karena bukan YBM aja gitu nggih, tapi YBM Permata Hati. Sampai saya untuk mengganti logo itu juga bingung, iki kok piye orang awalun gitu ya. Hari inilah gitu saya minta izin juga untuk mengganti logo, tetap YBM-nya biar sejarah dan sebagainya itu tetap melekat kita. Cuma ada tambahan di belakangnya Permata Hati. Alhamdulillah YBM Permata Hati di seluruh Indonesia itu baru kita. Jadi tidak ada YBM Permata Hati Surakarta gitu, enggak ada. Adanya YBM Permata Hati. Itu yang Al-Husna. Namanya juga sekarang Rumah Quran Al-Husna Permata Hati. Kita punya brand semua dengan brand Permata Hati. Berikutnya MPZ Permata Hati Peduli itu lahir memang ketika pandemi. Yang pertama, kita juga sebetulnya lama sekali ya ingin mensejahterakan guru. Saya itu cita-citanya adalah guru-guru ini bukan sekedar setara dengan UMR. Kalau bisa mereka jadi muzaki gitu, bukan UMR, jauh melebihi. Kita waktu itu merintis koperasi, bukan koperasi, toko gitu ya. Toko yang harapannya adalah kesejahteraan guru bisa meningkat dengan adanya laba-laba yang ada di toko, dan tetapi itu belum bisa berkembang dengan baik. Insya Allah yang MPZ ini latar belakangnya waktu itu mohon maaf Budian Jebres, ketika suaminya meninggal, kemudian kita datang ke sana itu masya Allah guru-guru kita ini sabar luar biasa gitu ya. Rumahnya astagfirullah, saya sampai mau masuk rumah ya Allah astagfirullah Bu Ari, aduh sampai mau semaput gitu ya. Waktu itu langsung menjadi ide kami di yayasan untuk bedah rumahnya Budian. Alhamdulillah dalam waktu seminggu itu kita dapat 26,5 juta ya, pakai setengah 26,5 juta untuk bedah rumah Budian. Rumahnya Budian bekerja sama dengan PMT Karanganyar gitu ya. Itu menjadi salah satu kerentek kami untuk mendirikan Permata Hati Peduli. Lagi-lagi sesungguhnya cita-cita kami itu tadi ya, semua guru dan karyawan Permata itu menjadi muzaki ya, ini insya Allah ikhtiar di kita. Tetapi alhamdulillah tadi ada yang tanya, Bu membuat kayak gini, acara gini banyak uangnya. Insya Allah gitu. Darah segar dari Permata Hati Peduli itu luar biasa. Ketambahan rezekinya ya, rezekinya di bulan ini itu kita ada untuk pelatihan leadership 100 juta, kita bisa kiyak-kiyuk di sana. Dan banyak, nanti di Kuwiran juga dapat 200 juta, di Jajar itu 200 juta. Insya Allah nanti ya ini rezekinya untuk mempertemukan ya, menyambung tali silaturahmi, kemudian menghormati para sesepuh. Insya Allah semua diberkahi oleh Allah.
Berikutnya saya secara pribadi dan kepengurusan minta doa restu dengan adanya logo baru, nama baru, semangat baru, insya Allah. Sebentar lagi saya mohon izin juga, kami sedang menggodok yang namanya lembaga senior. Kalau sekolah lansia bahasanya biasanya itu sekolah lansia, tapi nanti kita bahas ya. Jadi insya Allah nanti akan kita bahas, akan mendirikan dalam waktu dekat itu sekolah senior. Karena di Solo itu mungkin di beberapa tempat sama ya, ibu itu sukanya datang pengajian gitu ya, ngaji mungkin seminggu lebih sekoping pitu kalau ibu-ibu tua itu, tapi kadang tidak ngerti artinya dan sebagainya. Nah, sekolah lansia itu nanti insya Allah kita mendampingi mereka, bagaimana sholatnya, bagaimana amal-amal kesehariannya, sehingga insya Allah mereka itu berakhir dengan husnul khotimah. Itu insya Allah mungkin sebentar lagi, insya Allah tahun ini kita launching sekolah senior, sekolah lansia, sekolah senior. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakillah khair Bu Erlin Susilo Prapti. Alhamdulillah ya, YBM dulu, sekarang dan yang akan datang. Sekali lagi mohon doa, mudah-mudahan YBM Permata Hati semakin berjaya dan semakin memberikan kemanfaatan bagi sesama. Maka tema kita hari ini, kuatkan kolaborasi bersama membangun negeri. Mudah-mudahan apa yang sudah dilakukan oleh YBM selama 28 tahun akan menjadi titik tolak dan meninggalkan jejak-jejak kebaikan untuk generasi berikutnya, sehingga YBM Permata Hati ke depan lebih baik, lebih sukses dan lebih bermanfaat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Yasin, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum. Kamilah yang menghidupkan dari yang mati dan mencatat semua jejak-jejak yang kau tinggalkan. Sehingga harapan kami adalah apa yang sudah kami lakukan selama ini mudah-mudahan menjadi jejak-jejak peninggalan, menjadi titik tolak dari amal-amal berikutnya bagi penerus pelaku sejarah yang sudah luar biasa diungkapkan baik oleh Bu Yayah, Bu Alin, juga apa yang direncanakan untuk YBM ke depan yang diungkapkan oleh Bu Erlin. Semoga semuanya menjadi jejak-jejak kebaikan kita. Dan kepada para hadirin, baik pendiri ada Ibu Umi Hasanah, ada Ibu Sri Zulaifa, kemudian ada Bu Eli Damai yang dulu Direktur PGTK kedua ya, dulu Direktur PGTK yang pertama saya, itu juga penuh keberanian ya. Jadi tidak ada apa-apa, ini ruangannya masih nganggur nih kalau siang, kita manfaatkan saja. Jadi kita ini modalnya keberanian dan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau saya sejak dari Bandung dulu mau melakukan sesuatu, mau mendirikan lembaga itu modalnya hanya bismillah. Jadi ketika ditanya modalnya berapa? Bismillah. Uangnya saya di Bandung dulu 50.000, kalau di YBM ternyata 100.000, jadi lebih besar Bu, lebih besar. Itu luar biasa. Nah inilah apa yang selama ini kita lakukan dan kita cita-citakan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemudahan untuk melangkah ke depan, memberkahi apa yang sudah kita laksanakan dan meridhoi apa saja yang kita laksanakan ini, semoga dicatat sebagai amal ibadah kita semuanya. Terima kasih kepada semuanya, baik pembicara,
para hadirin dan pendukung setia YBM Permata Hati tentu adalah para ibu guru, para ustazah yang sudah memberikan pengorbanan yang luar biasa baik waktu, ilmu, tenaga, pikiran untuk memajukan Permata Hati ini, juga para suami-suami pengurus yayasan dan suami para ibu guru sehingga YBM Permata Hati tetap eksis hingga akhir hayat kita semuanya. Demikian talkshow kali ini, karena waktu sudah usai sehingga mohon maaf tidak ada tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya lebih dalam nanti bisa WA, bisa email, bisa nanti sambil ramah tamah, bisa sambil omong-omong gitu ya. Saya sebagai moderator mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dimohon